Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. ARM segera IPO atau Initial Public Offering setelah gagal diakuisisi oleh Nvidia. Menurut laporan terbaru dari Reuters, sejumlah raksasa teknologi termasuk konsumen ARM seperti Apple dan Samsung sudah setuju untuk ikut serta berinvestasi dengan membeli saham saat IPO. Selain Apple dan Samsung, IPO dari ARM yang saat ini dimiliki oleh SoftBank juga menarik perhatian perusahaan-perusahaan besar lainnya, terutama di industri teknologi dan chip. Beberapa di antaranya disebutkan oleh Reuters termasuk AMD, Nvidia, Intel, Cadence Design Systems, Synopsys, dan Alphabet. SoftBank sendiri menargetkan nilai valuasi antara 50 sampai 55 miliar US dollar. Namun diperkirakan nilai valuasi ARM saat go public nanti diperkirakan akan menyentuh angka lebih dari 70 miliar US dollar dan bakal menjadi salah satu IPO tertinggi bagi perusahaan teknologi dalam sejarah. Sumber yang mengetahui hal tersebut mengungkapkan bahwa total investasi dari para investor besar seperti Apple, Samsung, dan lainnya akan bernilai antara 25 sampai 100 miliar US dollar masing-masing. Meskipun tak dijelaskan lebih detail berapa nilai investasi untuk setiap perusahaannya, sementara ARM dan SoftBank sendiri menyisihkan 10% sahamnya untuk dijual dalam IPO. Bukan sesuatu yang mengejutkan bila Samsung dan Apple turut serta dalam IPO ARM, mengingat keduanya merupakan konsumen besar sebagai pengguna desain chipset berbasis arsitektur ARM. ARM diperkirakan menetapkan harga IPO pada 13 September 2023 dan akan mulai diperdagangkan sehari setelahnya di Nasdaq. Dalam beberapa waktu belakangan, Apple dilaporkan akan meluncurkan iPad Pro berukuran 14 inci. Walau sepertinya batal untuk tahun ini, rumor lain menyebutkan bahwa iPad Pro baru ini akan hadir di tahun 2024 mendatang. Cukup menariknya, sepertinya iPad Pro generasi terbaru ini nantinya akan punya peningkatan juga dari segi kapasitas penyimpanan. Kini paling besar akan punya kapasitas hingga 4 TB. Alasan peningkatan dari segi penyimpanan ini adalah agar para penggunanya bisa menggunakan tablet untuk penyimpanan data lebih banyak, terutama mereka yang kerap menyimpan gambar atau video berkualitas tinggi dengan ukuran file yang tidak kalah besarnya. Selain itu, rumor lain menyebutkan bahwa Apple hendak memposisikan iPad Pro 2023 menjadi laptop like tablet, dengan kemungkinan akan mendesain ulang Magic Keyboard dengan trackpad yang lebih besar seperti yang umum dimiliki oleh sebuah laptop. Tak hanya itu, tablet juga akan menggunakan layar OLED serta menggunakan chip M3 generasi berikutnya. iPad Pro selanjutnya yang belum bisa dipastikan kapan akan dirilis tersebut juga dikabarkan mungkin akan menggunakan storage berkapasitas 256 GB sebagai versi standarnya dan menghilangkan versi 128GB dan juga akan memiliki RAM yang jauh lebih besar. Nah, apakah kalian siap nabung untuk iPad Pro baru ini? Setelah meluncurkan tablet flagship Galaxy Tab S9 series beberapa waktu lalu, Samsung diketahui sedang menyiapkan tablet A series yang lebih terjangkau. Perangkat tersebut diyakini bakal punya nama Galaxy Tab A9 dan memakai chipset MediaTek Helio G99. Perangkat yang diyakini penerus dari Galaxy Tab A7 ini juga kemungkinan besar bakal rilis resmi untuk pasar Indonesia. Perangkat komputer tablet dengan nomor model SMX115 untuk Galaxy Tab A9 terlihat sudah terdaftar di situs TKDN Kemenprint. Spesifikasi lainnya yang sudah diketahui sejauh ini adalah kapasitas baterainya yang ada di 5100 mAh dengan kecepatan pengisian daya 15 Watt. Melansir dari Sam Mobile, Galaxy Tab A9 punya panjang 210,7 mm dan lebar 124,7 mm, sementara layarnya 8,7 inci. Galaxy Tab A9 juga dikira akan memiliki varian Plus yang memakai chipset Snapdragon 695. Perangkat tersebut sebelumnya terdata di Geekbench dengan nomor model SM0X216B. Namun tampaknya hanya varian standarnya aja yang bakal masuk ke Indonesia. Untuk saat ini belum ada tanda dari Samsung soal tanggal rilis dari tablet Galaxy Tab S9 ini. Diperkirakan waktu peluncurannya akan bersama dengan Galaxy Tab S9 Fan Edition yang juga sudah mengantongi sertifikasi TKDN.
Samsung dan juga LG sebagai supplier layar utama Apple menyarankan Apple untuk menggunakan teknologi Micro Lens Array alias MLA pada layar OLED di iPhone 16. Teknologi itu bisa menawarkan salah satu dari dua keunggulan ini, tingkat kecerahan lebih tinggi dengan konsumsi daya sama atau tingkat kecerahan yang sama tapi lebih hemat daya. Namun, Apple masih belum memberikan persetujuannya untuk menerapkan teknologi Micro Lens pada layar iPhone generasi 2024 tersebut. Apple dikatakan sedang menunggu apakah Samsung dan LG masih dapat memenuhi standar layar yang ditetapkan ketika menggunakan teknologi itu. Teknologi MLA akan menggunakan lensa kecil di atas panel OLED untuk mengubah jalur cahaya agar langsung ke permukaan layar dan ke mata pengguna, alih-alih membiasannya ke arah lain. Hal ini secara efektif dapat meningkatkan kecerahan atau alternatif lain tetap dengan tingkat kecerahan yang sama tapi lebih hemat daya. Namun ada konsekuensi dari teknologi MLA, yakni sudut pandang layar jadi sedikit berkurang, yang mana masalah ini masih dicari solusinya oleh Samsung dan LG. Salah satu usulannya adalah menggunakan bahan dioda yang berbeda untuk memungkinkan ada cukup cahaya untuk dibiaskan ke bagian samping juga. Meskipun sebenarnya perbedaan sedikit pada sudut pandang di smartphone mungkin bukan masalah besar, mengingat perangkat tersebut biasanya digunakan oleh satu orang yang berada di depan. Layar dengan teknologi MLA sendiri sudah diterapkan oleh Samsung di ponsel flagship mereka termasuk Galaxy S22 Ultra. Menurut kalian sebaiknya Apple pakai teknologi MLA baru ini atau teknologi layar yang dipakai sekarang? TrendForce baru saja umumkan hasil risetnya terhadap penjualan smartphone global untuk paruh kedua tahun 2023 ini. Disebutkan bahwa penjualan smartphone secara global di periode ini merupakan angka terendah dalam 10 tahun terakhir, baik untuk kuartal individual maupun gabungan paruh pertama tahun ini. TrendForce menyebutkan bahwa penjualan smartphone global di kuartal 1 2023 turun cukup drastis hingga 20%, kemudian menjadi 6,6% di kuartal kedua dengan sebanyak 272 juta smartphone diproduksi di periode tersebut. Total penjualan selama paruh kedua tahun ini sendiri memiliki total hingga 522 juta unit. Total ini sendiri menurun 13,3% dibandingkan dengan 6 bulan pertama di tahun 2022 kemarin. TrendForce menilai ada 3 faktor utama penyebab penurunan penjualan smartphone global di periode ini. Salah satunya termasuk gagalnya pemacu permintaan smartphone di Tiongkok, demografi dari pasar negara berkembang yang belum menghasilkan permintaan yang nyata, dan kelemahan perekonomian yang masih terjadi saat ini membatasi belanja konsumen, sehingga melemahkan produksi di semester pertama lebih banyak dari yang diperkirakan. Samsung masih memimpin di pasar smartphone global dengan produksi 53,9 juta dan pangsa pasar di bawah 20%. Sementara Apple di posisi kedua dengan produksi mencapai 42 juta dan pangsa pasar 15,4%. Xiaomi meningkatkan produksi sebesar 32,1% dibandingkan dengan periode pertama, yang memungkinkan brand untuk mengalahkan Oppo yang berada di posisi keempat dengan produksi 33,6 juta. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.